Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga Allah limpahkan kepada baginda alam yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, pada kesempatan ini saya mau sedikit cerita tentang pengalaman hidup saya dalam situasi dan kondisi saat ini. Dalam situasi dan kondisi saat mewabahnya virus corona dan bagaimana cara saya menyikapi dampak dari corona ini, terutama dalam masalah ekonomi. Ceritanya gini, saya usaha di bidang tekstil. Yang namanya tekstil otomatis kan diproduksi oleh pabrik. Sementara sekarang pabriknya tutup. Dan bukan hanya pabriknya saja yang tutup. Tempat saya menjual dari produk saya, pasarnya pun tutup. Otomatis mata pencaharian saya terputus. Kalau kita berbicara masalah syariat. Tapi dengan adanya ini, yakin Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji kalau di balik ujian itu tidak ada hikmah. Saya merasakan sendiri. Ujian saya yaitu tadi. Dan bukan hanya ujian saya, mungkin ini ujian kepada semua manusia yang ada di bumi ini saat ini. Ujiannya yaitu mata pencaharian saya tertutup. Kembali lagi kalau bicara masalah syariat, pintu rezeki saya juga tertutup. Itu untuk syariat, tapi tidak untuk hakikat. Allah menyimpan rahasia, menyimpan hikmah di balik semua itu. Usaha saya tertutup, tapi Allah memberikan cara lain untuk memberikan saya rezeki. Bahkan alhamdulillah saya tahdus binikmat. Walaupun sekarang kondisi lagi lockdown, saya tidak bisa kemana-mana. Maksudnya tidak bisa kemana-mana, ya tidak bisa usaha lah, karena kondisi ini. Cuman di situ saya terpikir dan teringat kepada firman Allah yang Allah firmankan dalam surat Al-Ghafir ayat 60, yaitu qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah di sana, mintalah kepadaku niscaya aku akan mengabulkan permintaanmu. Yang kedua yaitu tadi dalam surat At-Tolak ayat 3, wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepadaku, niscaya aku akan memudahkan urusanmu. Definisi urusan itu kan banyak, usaha juga urusan. Terus ujungnya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan aku akan memberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Hikmahnya bagi saya setelah adanya lockdown ini, pertama-tama waktu kita beribadah banyak, waktu untuk berdoa juga banyak. Posisi saya diam saat ini saya manfaatkan untuk memohon kepada Allah, beribadah kepada Allah. Hikmahnya dari lockdown ini, alhamdulillah Allah memberi saya jalan usaha lain melalui istri saya.
yaitu dengan jualan online. Dan kalau saya rasakan, alhamdulillah, walaupun saya diam, istri saya juga diam, usahanya hanya di rumah, paling nganterin ke paket. Itu juga kadang-kadang karena saya kan, istri saya masih reseller lah. Kalau misalkan ada yang pesan, di dropshipkan, jadi kita nggak perlu kemana-mana, uang masuk ke kita. Poinnya dari cerita saya ini, janganlah kita berputus harapan, dan jangan juga kita menggantungkan harapan kita kepada, atau menggantungkan, ya harapan lah intinya, kepada selain daripada Allah. Contohnya, walaupun memang kemarin itu bukan rahasia umum lagi ya, di TV juga banyak beritanya, di media sosial juga banyak beritanya. Ada instruksi dari presiden, katanya mau bantu per kakak sekian ratus ribu untuk menjamin masyarakat dikala situasi lockdown. Dan saya kebetulan tinggal di Jawa Barat. Ada juga pidato Gubernur Jawa Barat yang kalau misalkan kita berharap ke sana, awalnya emang itu indah. Kata Gubernur, saya akan menyalurkan bantuan untuk masyarakat Jawa Barat, baik itu penduduk asli ataupun yang kontrak. Jangan sampai ada yang kebagian. Nominalnya segini. Nah itu kan kita kalau misalkan berharap ke sana, nunggu aja gitu. Sementara bantuan itu sampai sekarang, khususnya saya pribadi, bukannya saya berharap, alhamdulillah saya tidak berharap ke sana, bukannya saya tidak mau, tapi saya tidak berharap. Belum ada, belum nyampe. Tapi alhamdulillah, harapan saya sebagian besar saya gantungkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata yang benar-benar bukti dan nyata, kasih sayang Allah lah yang nyampe sama saya. Bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang nyampe kepada saya. Apa yang Allah berikan pada saya? Pertama, kesehatan. Yang kedua, rezeki juga alhamdulillah. Bukannya saya sombong. Ini mah apa ya, intinya sharing aja lah untuk teman-teman. Dikala situasi seperti saat ini, gantungkanlah harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin kehidupan kita, walaupun secara syariat kita di lockdown. Pergerakan untuk kita berusaha sangat terbatas. Bahkan bisa sampai tidak ada kesempatan lah, atau tidak ada celah kalau kita berbicara masalah syariat, kalau kita berbicara masalah logika. Tapi kalau kita berbicara masalah iman, saya sudah bisa merasakannya sendiri. Bukan sudah merasakannya sendiri. Sampai saat ini saya tidak bekerja, sementara anak istri saya harus dikasih makan, dan saya tinggal di kontrakan harus dibayar. Tapi alhamdulillah semua itu Allah cukupkan. Dari mana syariatnya? Allah memberi saya jalan lain. Jalan apa yang Allah berikan kepada saya? Jalan yang tidak saya pikirkan dari awal. Jalan yang tidak saya planningkan dari awal. Allah kasih saya jalan, atau cara saya mendapatkan rezeki dari jualan online. Sebagian barangnya saya ada, yaitu celana, ya pakaian lah, yang tidak bisa saya jual ke pasar. Yang kedua, dari kosmetik. Hasilnya dari itu, walaupun saya tidak kemana-mana lah, tidak keluar rumah, full gitu ya, alhamdulillah bisa cukup
Tapi kalau misalkan saya 100% menggantungkan harapan saya kepada bantuan dari siapalah, dari pemerintah atau dari apalah, sampai saat ini mungkin saya udah kelaparan duluan ya. Bagaimana metodenya untuk bisa mendapatkan itu? Pertama, yang tadi itu, bertakwalah kita kepada Allah, beribadahlah, berdoa. Kata Allah di sana, apabila kalian ada kemauan, mintalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan permintaanmu. Ternyata itu memang benar adanya. Saya bisa merasakan sendiri, saya harus nikmat. Bahkan saya saat cerita sekarang ini saya sedih, kenapa saya tidak dari dulu. Nah, sekali lagi poin dari pada pembicaraan saya saat ini, janganlah putus harapan, janganlah menggantungkan harapan 100% kepada selain daripada Allah, karena nanti ujung-ujungnya kecewa. Gantungkanlah harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya nanti Allah akan memberi jalan dan memberi solusi kepada kita dan akan menjamin kita. Sekian dulu dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Adapun kalau misalkan banyak salahnya, sekali lagi saya mohon maaf. Kritiknya dicantumkan aja di bawah. Akhir kata, sekali lagi, janganlah terlalu menggantungkan harapan kita kepada selain Allah. Ujung-ujungnya kecewa. Dan tempat menggantungkan harapan kita yang paling sempurna itu tiada lain yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and komennya ya teman-teman. Dah.